selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah Yasin turun-temurun. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Lewat banyak
buat kita semua. Boleh dong sekali lagi kasih tugas hari ini ya. Sekali lagi saya menyambut kita semua di sini, Bapak Ibu. Mungkin orang-orang yang pertama hadir juga, selamat pagi dan selamat datang ya di ibadah GKD Pematang Siantar. Sebelum pelajaran saya bagikan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami hari ini bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami bersekutu, berfellowship, bahkan mengingat bahwa Engkau pernah mati untuk kami juga Tuhan. Nah, hari ini Tuhan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Bantu Tuhan hati kami setiap orang di sini untuk kami bisa benar-benar memberikan hati kami menjadi hati yang subur, sehingga Tuhan firman Tuhan yang hari ini dibagikan bisa bertumbuh berlipat ganda lewat hidup kami setiap hari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, sebagai seorang murid-murid Engkau, kami bisa membawa dampak di sekeliling kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar menjadi seorang murid Engkau bukan suatu hal yang mudah untuk kami jalani, untuk kami lewati Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami, memimpin kami untuk kami bisa lewati setiap tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan juga Tuhan. Hari ini Tuhan, saya secara pribadi mau berdoa, biarlah Tuhan setiap firman yang hari ini yang saya akan bagikan itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Bantu saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut saya juga Tuhan, apa yang akan saya bagikan juga hari ini Tuhan, biarlah itu juga mewakili perasaan Engkau dan pikiran Engkau Tuhan. Saya orang yang jauh dari sempurna, saya orang yang banyak kekurangan Tuhan. Pimpin saya Tuhan, bantu saya sekali lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini firman yang akan saya bagikan bisa membantu kami Tuhan untuk menjadi seorang murid Engkau, seorang Kristen yang semakin dewasa Tuhan. Sehingga Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bisa membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita masih di tema yang sama ya, mature in Christ, kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saya secara pribadi ketika saya mendalami tentang bagaimana sih dewasa di dalam Kristus, saya semakin bisa melihat bahwa saya secara pribadi belum dewasa ternyata. Masih banyak hal-hal yang saya perlu kejar, perlu tumbuhkan untuk saya bisa menjadi seorang murid Yesus atau seorang Kristen yang semakin berdewasa. Bahkan hari ini juga saya bersyukur ketika saya mempelajari lebih dalam lagi, saya juga jadi lebih bisa melihat orang-orang di sekitar saya ketika mereka mungkin melakukan kesalahan
saya juga jadi bisa menyikapi secara dewasa, meresponnya secara dewasa. Bagaimana saya harus meresponnya secara dewasa? Minggu-minggu ini sebenarnya saya agak-agak dakdikduk sebenarnya, menunggu keputusan dari Gibran. Enggak ya, bercanda. Biar agak ketawa dikit. Aku lihat kok kayak tegang sekali, serius. Sudah 3 minggu kita dapat pelajaran dari Bapak Pendeta Odin ya. Kita diperlengkapi sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen yang dewasa. Bagaimana di minggu pertama kita diajarkan, kita sebagai seorang murid, untuk kita bisa berdewasa sebagai seorang murid, kita harus terus diperlengkapi, harus terus dibimbing untuk kita semakin dewasa. Dan minggu kedua kita diajarkan juga sebagai seorang murid Yesus yang dewasa, kita harus menjadi garam dan terang. Dalam artian kita harus proaktif, tidak menunggu, tidak pasif. Dan minggu ketiga diajarkan kita untuk punya iman. Selain percaya, kita sebagai seorang murid yang mau mencapai level kedewasaan yang Yesus maksud, kita nggak bisa hanya percaya, tapi kita juga harus melakukan setiap mungkin pelajaran demi pelajaran, hal-hal yang sudah kita dapatkan. Nah, hari ini saya akan berbagi lebih dalam lagi tentang melakukan. Saya akan berbagi sama kita di sini hidup saya secara pribadi, hal-hal yang saya lewati, apa yang membuat saya hari ini bisa jadi semakin dewasa. Di titik mana saya biasanya tidak berdewasa, di titik mana saya biasanya muncul kekanak-kanakan saya. Dan hari ini saya akan bagikan dari pengalaman hidup saya secara pribadi. Dan bagi saya ini bukan suatu hal yang mudah, tapi saya percaya Tuhan akan membantu setiap kita di sini ketika kita mau taat sama firman Tuhan. Dan inilah ayat yang menjadi tema kita bulan ini. Dia bilang, surat Paulus pada jemaat di Efesus ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Paulus bilang kita harus bertumbuh di dalam segala hal. Jadi sangat connect dengan ayat yang Yesus pernah bilang begini. Oleh karena itu, kamu semua harus sempurna. Nyambung ya? Setiap murid Yesus harus sempurna. Artinya apa? Harus semakin mirip dengan Yesus. Itulah level kedewasaan yang kita mau capai sebagai seorang Kristen hari ini, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Ada 2 poin yang akan saya bagikan hari ini. Sebelum saya bagikan poinnya, saya mau coba gali sedikit tentang kedewasaan ini ya. Karena bagi saya ini menarik. Karena selama ini saya berpikir saya sudah orang yang dewasa. Ternyata belum, masih jauh dari kedewasaan itu. Istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi. Jadi dari aspek biologinya, yaitu sudah akil balik. Secara hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Menurut undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dan karakter pribadi dan orang yang dewasa secara biologi itu dia punya karakter pribadi yang matang
dan bertanggung jawab. Itulah definisi dewasa secara biologi. Nah, kita lihat secara psikologi. Dewasa menurut psikologi adalah perubahan fisik, kognitif, dan emosional seseorang individu yang dimulai setelah seseorang melepas masa remajanya. Pada fase dewasa ini, seseorang dianjurkan untuk membentuk suatu jati diri dan hubungan interpersonal dengan orang lain. Yaitu dia juga harus punya pribadi yang matang di sini, ya sama ya, dan punya tanggung jawab. Jadi itu definisi dewasa dari dua aspek biologi dan aspek psikologi. Tanda-tanda atau pola pikir seseorang sudah dewasa. Ini tanda-tandanya. Dia bilang bisa memilih mana yang baik dan buruk. Ini tanda-tanda orang yang dewasa ya. Nanti kita bisa lihat kita orang yang seperti apa hari ini. Ketika saya pelajari ini lebih dalam, saya jadi bisa melihat, wow, saya ternyata masih jauh dari level itu. Saya harus perlu lagi banyak berbuat untuk saya bisa semakin dewasa di dalam Kristus. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Ini tanda-tandanya. Jadi orang yang berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, itu tanda-tanda orang dewasa. Saya masih jauh, saya masih lebih sering bertindak dulu baru berpikir. Makanya tindakannya salah terus, bersalahan terus. Yang ketiga, berbesar hati ketika menerima kritik. Ketika saya dikritik, wah itu tidak mudah. Ada pingin, gak usah kritik lah. Itu. Yang keempat, melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Jadi segala sesuatu kita harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut positif. Meskipun misalnya itu menyakiti kita misalnya ya. Apa namanya itu? Mungkin itu tidak enak bagi kita, tapi kita masih bisa melihat dari sisi positifnya permasalahan itu. Itulah juga menunjukkan orang dewasa. Terus mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. Ini yang saya sering. Mengakui kesalahan susah, mencari kesalahan orang gampang. Itu saya. Wah, saya harus bertobat ini. Bisa mengerti orang lain. Itu tanda-tanda dewasa. Kita juga harus bisa mengerti orang lain. Mengerti apa yang dia sedang rasakan, apa yang dia sedang alami. Jadi ketika dia misalkan mengalami sesuatu hal, dia sampaikan misalnya sama kita, kita kan mungkin bisa kena, tapi kita bisa ngerti ya. Itu dewasa. Tidak mudah tersulut emosi. Ini agak pelan saya buat, karena saya orang yang sangat emosian. Ini saya masih anak-anak. Dan yang terakhir, tidak haus pujian. Tidak harus pujian ya. Semua kita pasti senang lah dipuji ya. Ini agak ya. Jadi ketika saya pelajari ini, wow, ternyata saya adalah hari ini belum menjadi orang yang dewasa ternyata. Saya jadi lebih bisa mengenali diri saya. Ada banyak hal yang saya harus tumbuhkan lagi untuk saya bisa menjadi orang yang dewasa. Dan yang kedua, saya juga jadi bisa lihat, saya bisa mendeteksi orang. Oh iya, ketika orang itu melakukan kesalahan atau bahkan mungkin menyakitkan saya, bagaimana respon saya? Saya bisa mengerti dan paham tidak masalah yang orang itu sedang lalui. Itu salah satu kedewasaan juga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ada amin untuk itu. Nah, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Dia bilang, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
Minggu lalu kita ada kumpul ya dengan dengan teman-teman bisnis ya, agak keren ya teman-teman bisnis. Jadi kita ada kumpul pagi-pagi, ada satu orang saudari telepon, "Bang, mau makan apa? Lontong, nasi uduk atau bubur?" katanya. Saya bilang, "Saya bubur aja lah, saya belum bisa makanan keras." Saya belum bisa mengkonsumsi makanan keras. Saya bilang. Dan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini tanda-tanda orang dewasa secara rohani ya. Mampu mengkonsumsi makanan keras. Jadi bilang di Ibrani 5 ayat 12. Hari ini kita bisa deteksi diri kita. Ketika kita sudah mampu mengkonsumsi makanan keras, baik itu mungkin masalah doktrin, waktu ada masalah menyalahkan satu sama yang lain, enggak. Waktu kita punya masalah, kita lebih cenderung menyalahkan orang lain. Tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Susah menyalahkan diri sendiri. Memang susah. Saya hari ini susah sekali menerima kesalahan diri sendiri. Ketika ada masalah atau ketika menghadapi konflik, waktu kita mengalami kesalahan, kita mampu menerima enggak? Bukan menyalahkan pasangan atau orang lain. Saya sering ketika saya konflik dengan pasangan saya, istri saya lebih cenderung menyalahkan dia, menyalahkan pasangan saya, tanpa melihat apa kesalahan saya. Yang kedua, menghidupi dan meneladani kebenaran firman Tuhan. Di Ibrani 5 ayat 13 tadi. Nanti kita coba baca lagi pelan-pelan. Mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Meskipun itu mungkin dari sesama kita, sesama murid-murid Yesus, tapi tetap kita punya rasa hormat. Ketika misalnya kita tahu itu, ini salah, kita tetap punya rasa hormat, respect. Tapi kita bisa bedakan, wah ini salah, ini nggak benar. Itu ciri-cirinya ya. Menjadi pengajar yang baik melalui contohan. Jadi kita jadi pengajar yang baik melalui contohan hidup kita, bukan melalui teori-teori. Nah, akhirnya kita bisa menjelaskan kepada tubuh Kristus, kepada jemaat, kepada anak-anak bimbingan kita, kepada murid-murid Yesus yang lain. Itulah tubuh Kristus. Jadi kita bisa jelaskan lewat contohan hidup kita. Amin. Itu ciri-ciri orang dewasa. Dan hari ini saya akan berbagi sama kita. Ada dua hal yang saya mau bagikan sama kita, dan ini saya alami sendiri. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita untuk apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi seorang murid Yesus, menjadi seorang Kristen yang semakin dewasa. Amin. Yang pertama, saya ambil dari Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, dan harusnya kehidupan kita sesuai dengan panggilan itu. Pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai seorang murid atau seorang Kristen, apakah kita hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Berpadanan. Jadi itu berbarengan, sama-sama berpadanan.
Paulus juga menjelaskan panggilan mereka sebagai murid ya di ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 26. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Paulus sedang menjelaskan panggilan mereka sebagai murid saat itu, untuk murid-murid bisa mempunyai kedewasaan di dalam Kristus. Bagaimana? Itu harus ada usaha. Ini poin pertama saya. Untuk kita bisa menjadi seorang murid yang dewasa, kita harus ada namanya usaha, effort. Seperti Bapak Pendeta Robin minggu kedua dia bilang kita harus proaktif, tidak bisa menunggu. Jadi harus ada usaha. Tuhan sudah lakukan segala sesuatu untuk kita mungkin bisa bertumbuh hari ini. Seberapa besar hari ini kita menaruh usaha kepada panggilan kita itu? Apa usaha yang kita lakukan sudah untuk kita bisa mengejar kedewasaan itu? Seberapa besar usaha kita? Dan Paulus dia bilang tadi, berusahalah. Hari ini seberapa besar usaha yang saya lakukan untuk menjadi dewasa? Jadi dia bilang berusahalah. Berusaha. Jadi ada hal yang dilakukan, diperjuangkan, benar-benar kelihatan benar-benar seperti kita sedang mengejar sesuatu atau di pekerjaan kita ya, lagi ngejar target misalnya. Ada hal yang kita benar-benar usahakan, perjuangkan. Ini contohan. Jadi sebenarnya hari ini sebagai seorang murid, kita tidak ada alasan untuk kita tidak bisa dewasa, tidak ada alasan. Karena Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan juga orang-orang, dan juga Tuhan menyediakan perlengkapan-perlengkapan. Orang-orang yang akan dipakai Tuhan menolong kita untuk bisa semakin dewasa. Tuhan sudah siapkan. Mari kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 11 dan sampai 13 dia bilang, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Jadi Tuhan sebenarnya sudah berikan baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan yang kedua, Tuhan sebenarnya sudah memperlengkapi kita, menyediakan perlengkapan sebagai alat untuk kita bisa semakin dewasa. Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa dewasa. Karena semua sudah diperlengkapi Tuhan. Orang-orang sudah diberikan untuk mengajar kita, membimbing kita. Dan perlengkapan-perlengkapannya sudah disediakan. Tuhan sudah lakukan segala sesuatu untuk kita bertumbuh. Karena Tuhan sudah menyiapkan orang untuk membantu kita menjadi dewasa. Nah, hari ini pertanyaannya Bapak Ibu, kita berusaha atau tidak untuk semakin dewasa? Ada nggak usaha kita? Ada nggak perjuangan kita untuk kita bisa semakin dewasa? Sebagai seorang murid Yesus atau Kristen, dan hari ini di dalam hal apa kita tidak dewasa? Kita bisa tahu nggak di dalam hal apa kita tidak dewasa? Dan setelah kita tahu, apa usaha kita? Apa usaha saya untuk saya bisa semakin dewasa di dalam hal ini? Amin. Ini ya ilustrasi. Saya juga kok bisa gambar ini yang dapat bingung. Tapi ilustrasi ini adalah orang yang kutu buku ini ya. Jadi dia sangat rajin belajar, membaca, dia banyak tahu. Tapi akhirnya stres sendiri dia. Dia stres sendiri. Kenapa? Karena mungkin dia tidak menyalurkan, dia tidak pergunakan ilmu yang dia dapat itu. Hari ini sama Bapak Ibu. Jemaat dan Tuhan sudah menyediakan banyak hal untuk membantu saya bisa bertumbuh. Mungkin lewat pengajaran-pengajaran, mungkin dari training-training, pelajaran demi pelajaran dibuat. Banyak hal yang kita tahu, sampai mungkin penuh di sini. Akhirnya kita pusing. Pertanyaannya, Bapak Ibu, terjadi tidak pertumbuhan? Terjadi tidak kedewasaan ini? Jadi kemana semua? Ada nggak perbedaan yang terjadi mungkin di dalam kalau saya sebagai seorang orang tua ya, ada nggak hal yang berbeda sebagai seorang bapak? Bagaimana saya memperlakukan anak-anak saya, parenting saya, ada nggak yang berbeda? Kan pengajaran-pengajarannya banyak ini, Pak. Pernikahan, kelas parenting, semuanya kita diajar. Tapi ketika saya lihat, iya ya, kok pengajarannya semua ada, tapi kok saya masih seperti ini? Kok saya masih anak-anak di dalam hal ini? Terjadi nggak perbedaan di dalam hubungan pernikahan saya juga? Dalam keyakinan dan iman saya, ada nggak pertumbuhan? Semakin dewasa enggak saya secara keyakinan dan iman? Dan ketika saya lihat, ternyata bukan seberapa banyak yang saya sudah dapatkan, yang saya sudah terima. Tapi masalahnya sebenarnya ternyata seberapa besar usaha saya, seberapa besar perjuangan saya untuk saya bisa melakukan teori-teori itu, pelajaran-pelajaran demi pelajaran yang sudah dibuat. Seberapa besar usaha saya untuk mengaplikasikannya di dalam hidup saya. Hari ini Bapak Ibu, area mana kita yang tidak bertumbuh? Area mana yang kita belum bertumbuh? Area mana kelemahan kita? Kita ada taruh usaha enggak? Untuk kita bisa semakin bertumbuh atau semakin dewasa di area yang belum bertumbuh itu. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2, untuk kita bisa semakin dewasa,
ada juga satu hal yang kita harus tanamkan di dalam diri kita lewat Yesus. Efesus 5 ayat 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang haram bagi Allah. Lagi ngetes, fokus enggak? Persembahan yang harum. Jadi bukan yang haram ya, tapi enggak ketawa juga ya. Amin. Paulus memastikan murid-murid saat itu untuk mengambil atau melakukan contohan yang Yesus lakukan dalam hidup mereka. Paulus sedang mau menjelaskan sama jemaat saat itu contohan siapa yang mereka harus lihat untuk kita bisa dewasa. Dan ketika contohan itu tepat, contohan yang kita lihat itu tepat, itu salah satu menunjukkan kita adalah orang yang dewasa. Jadi contohan di dalam kehidupan kita setiap hari, siapa yang kita lihat? Example, contohan. Ketika kita mengaku murid Yesus atau Kristen, contohan siapa yang lebih banyak kita ambil? Hari ini siapa sih yang sering kita ambil sebagai contohan dalam hidup kita? Siapa? Kita bisa mungkin deteksi diri kita. Karena itu juga Bapak Ibu menentukan kedewasaan kerohanian kita. Ketika kita melihat contohan yang tepat dalam kehidupan kita. Dan yang paling mengerikan adalah, dan saya pernah berada di dalam ini, di hal ini. Saya pernah melihat seseorang lebih melihat seseorang itu, sosok seseorang itu yang aku yang menjadi contohan di dalam kehidupan saya. Dan saya lupa ya akan Yesusnya, akan contohan Yesus yang sudah Yesus buat. Saya lupa bahwa sebenarnya contohan yang paling tepat adalah Yesus. Boleh nggak kita mengidolakan seseorang? Boleh, nggak masalah. Boleh nggak kita kagum dengan seseorang? Boleh. Boleh nggak kita mengidolakan seseorang karena mungkin banyak kelebihan-kelebihan dia? Boleh. Tapi hari ini kita lupa bahwa contohan yang sebenarnya yang kita harus lihat untuk kita bisa menjadi seorang yang semakin dewasa adalah Yesus, dan itu bisa hilang, Bapak Ibu. Ketika saya mengalami kekecewaan misalnya, ketika saya mengalami yang namanya mungkin ada marah di dalam diri saya, lagi sakit hati, contohan siapa yang saya lihat? Bagaimana ketika Yesus mengalami hal yang sama? Bagaimana Yesus merespon kekecewaan itu? Karena itu yang akan membuat saya pasti akan semakin dewasa. Ketika sosok yang saya lihat yang akan menolong saya untuk bisa keluar dari kelemahan itu, untuk bisa punya hati yang bertobat, ketika saya melihat contohan dari Yesus. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dia bilang, memang dahulu kamu kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita sebagai seorang murid, sebagai seorang Kristen, mengikuti contohan Kristus yang paling utama? Bukan karena kita terlalu baik sebenarnya, makanya kita harus ikuti Yesus ya. Efesus 5 ayat 11,
janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Semakin dewasa, saya harus semakin berani kasih tahu kelemahan saya. Bapak Ibu, hari ini apa sisi gelap yang kita tutupi dalam kehidupan kita? Karena ketika kita berani mengungkapkan sisi gelap di dalam diri kita, itulah salah satu menunjukkan kita adalah orang yang berdewasa. Minggu lalu sebenarnya saya ada kekecewaan ya. Dan itu membuat saya semakin mulai timbul kemarahan, mulai timbul kebencian, mulai timbul hal-hal pikiran negatif, mulai timbul semuanya. Tapi ketika saya pelajari firman Tuhan kembali, saya kembali lihat Yesus. Dan itulah yang membantu saya untuk sadar. Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya tidak boleh berlama-lama berada di titik itu. Saya harus melihat contohan Yesus. Ketika Yesus disakiti, ketika Yesus mengalami kekecewaan, apa yang Yesus lakukan? Dan bersyukur hari ini saya masih bisa semangat sampai hari ini, saya masih bisa positif sampai hari ini. Contohan yang paling saya lihat adalah Yesus, tidak ada yang lain. Karena contohan yang sudah Yesus buatlah, makanya hari ini saya masih berada di sini. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang murid, contohan siapa yang paling mempengaruhi kita? Contohan siapa yang lebih sering kita lihat? Dan saya percaya ketika kita melihat contohan dari Yesus, saya sangat percaya itu adalah obat satu-satunya. Itu adalah kekuatan, itu adalah hal. Jadi tidak salah memang. Yesus pernah bilang, oleh karena itu kamu semua, kamu itu murid-murid harus sempurna. Artinya enggak langsung sempurna kita, tapi kita mengejar. Itu salah satu ayat favorit saya. Saya tidak pernah lupa ayat itu. Ketika saya jatuh, ketika saya mulai ada masalah, ketika hati saya lagi tidak benar, ketika hati saya lagi jatuh dosa, saya ingat ini. Saya ingat Yesus. Itu yang membantu saya bisa cepat bangkit, bisa cepat berubah, bisa cepat bertobat. Amin. Dan ini ayat yang Paulus juga coba buat ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Sudah mau habis waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Wow, ini membuat saya semakin semangat. Gak ada alasan untuk saya bisa kecewa. Gak ada alasan untuk saya hari ini marah. Gak ada alasan untuk saya tidak suka dengan orang. Tidak ada alasan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah.
mengikuti kehendak Tuhan kalau kita sudah dewasa. Menandakan kita dewasa, kita pasti mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ketika kita bisa tahu itu membantu kita untuk kita bisa semakin dewasa sebagai seorang murid Yesus. Dan ini contohan hidup yang Yesus buat ya, saya coba buat begini. Wah, luar biasa, menarik. Yesus ya, sampai di Paulus tulis lagi di beberapa suratnya contoh-contohan hidup Kristus dan jemaat ya di Efesus. Untuk keluarga ini contohan yang Paulus coba bagikan, dan Yesus juga menekankan ini. Istri tunduk kepada suami. Ini contohannya ya. Suami mengasihi istri. Ini contohan yang terus keluarga, di dalam keluarga juga anak taat kepada orang tua. Hari ini adik-adik mungkin ada di sini yang masih anak-anak sekolah, taat sama orang tua. Itu contohan dari Yesus. Yesus yang kasih tahu itu. Paulus tulis lagi di beberapa suratnya. Hai istri, hai suami, hai anak. Bahkan dia bilang, bapak didik anak dengan benar, jangan marah-marah. Ini sangat menusuk saya ini. Saya masih sering, sampai hari ini saya masih sering marah-marah. Saya gampang marah, terutama sama anak dan sama istri. Marah. Tapi ya saya harus bertobat. Ya itu tidak benar, saya tidak bisa maksudnya saya harus bertumbuh di dalam hal itu. Ketika saya dulu merespon marah, apa respon saya yang bagus untuk merespon itu? Itu yang saya mau tumbuhkan. Itu yang saya mau berjuang untuk saya bisa semakin dewasa di dalam hal itu. Di dalam hal marah-marah. Jadi di dalam pekerjaan, misalnya, hamba dia bilang taat dan tulus pada tuannya. Terus tuannya juga di dalam pekerjaan. Kalau kita sebagai atasan, ya kita juga harus melakukan hal-hal yang baik kepada hamba. Jauhkan ancaman. Ya, ada beberapa orang di sini mungkin atasan, bos, ya. Ya ini contohannya sebenarnya. Dan Yesus sudah kasih tahu, Yesus sudah, firman Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kita tinggal melakukan aja di mana pun kita berada. Di rumah, di pekerjaan. Contohan siapa yang kita lihat hari ini? Di rumah, di mana lagi? Di kantor, di lingkungan kita, di sekolah, anak-anak sekolah, bahkan di dalam jemaat. Contohan siapa yang kita lihat? Orang bisa lihat enggak bagaimana kita mengikuti contohan Kristus? Orang lihat enggak, woi, dia ini sedang mengikuti Yesus. Dia bisa rasakan enggak? Dia bisa lihat enggak? Wah, ini orangnya beda ini. Dia sedang mencontoh Yesus. Orang bisa rasakan enggak? Itulah yang menunjukkan kedewasaan kita. Dari situlah kita dilihat dewasa atau tidak. Efesus 5 ayat 2, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini kuncinya. Rendahkan dirimu. Ini ada satu quote. Dia bilang, kerendahan hati yang sebenarnya adalah ketika saya tetap bisa diajarkan, terlepas dari seberapa banyak hal yang saya sudah ketahui. Wah, saya dapat ini, saya tertusuk karena ini adalah saya. Saya sering sekali merasa saya sudah banyak tahu. Saya sudah lama. Oh, saya dulu kan di sana udah lebih banyak tahu. Itu yang membuat saya sudah tidak rendah hati lagi. Hari ini kenapa kita Bapak Ibu tidak mau ikut contohan Kristus? Mungkin kita pikir kita sudah tahu banyak tentang Kristus. Ya, mungkin sudah punya pengalaman banyak dalam hidup sebagai murid-murid Yesus. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita sudah tidak rendah hati. Kita sudah tidak mau belajar karena kita merasa tahu lebih banyak.
Amin, Bapak Ibu. Ada 2 poin yang hari ini saya bagikan untuk kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kita harus mempunyai namanya effort, usaha. Dan yang kedua, untuk kita bisa semakin dewasa, semakin berlimpah kedewasaannya di dalam Yesus, kita juga harus melihat contohan yang sudah duluan Yesus lakukan. Dan itulah yang akan membantu kita, Bapak Ibu, untuk hari ini bisa semakin berdewasa di dalam Tuhan. Itu saja firman Tuhan, semoga membantu dan Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang sangat baik, sangat luar biasa. Kami bangga Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Kami sangat bersyukur hari ini Engkau pilih dari sekian banyak orang di luar sana Tuhan, untuk kami bisa mengerti kebenaran Engkau Tuhan. Kami tidak bisa bayangkan Tuhan, bagaimana kalau kami tidak mengerti kebenaran ini. Bagaimana kami tidak berada di dalam komunitas Engkau Tuhan. Saya secara pribadi tidak bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam hidup saya, di dalam pernikahan saya, di dalam saya mendidik anak-anak saya Tuhan. Bahkan di dalam lingkungan saya, keluarga saya, bahkan di dalam jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Bantu Tuhan untuk kami bisa terus berusaha Tuhan, terus berjuang untuk kami semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Bantu juga Tuhan untuk kami senantiasa terus bisa melihat kepada contohan Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengingat kematian Engkau Tuhan. Itu adalah salah satu contoh yang saya secara pribadi lihat setiap hari. Lihat ketika saya punya masalah, ketika saya sedang marah, ketika saya sakit hati bahkan Tuhan. Ketika saya melihat bahwa Engkau pernah disalib. Wow, betapa saya sangat beruntung hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman Engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami terus bisa melakukannya setiap hari dalam hidup kami. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berikan aplaus. Ya, pagi hari ini saya bisa belajar ya. Hanya
Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah memberkati kita di pagi hari ini, dan seri komuni tadi sangat memberkati kita di pagi hari ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita masih berlanjut. Kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Baik, untuk pengumuman ada KDG kumpul dalam grup, mari kita berkoordinasi kepada pemimpin.